Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat Tuhan, membawa seluruh keberadaan kami yang terbatas ini untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon ya Roh Kudus, tolonglah kami di dalam pembacaan, perenungan dan pemaknaan akan firman Tuhan yang akan kami baca pada hari ini. Urapilah hamba, pakailah menjadi alat di tangan Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada hari ini, agar firman yang nanti kami baca dan kami renungkan boleh mengubah pola pikir kami dan memampukan kami untuk bertahan hidup dan berjuang untuk maksud dan kehendak Tuhan bagi kami selama ada di dalam dunia. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami menyambutnya dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-46. Injil Matius pasal 13 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di dalam ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memahami bagian firman Tuhan yang telah kita baca, kita perlu untuk mengetahui latar belakang mengapa sehingga kitab ini ditulis dan apa yang menjadi penekanan, yang menjadi inti yang harus kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini. Matius adalah salah satu murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Dengan latar belakang mulanya, ia lebih berkonsentrasi pada segala sesuatu yang bersifat duniawi. Pemungut cukai, itulah jabatannya. Mencari keuntungan adalah hal yang sangat diprioritaskan oleh Matius. Mengabaikan segala sesuatu yang bersifat rohani tidak ada di dalam pikirannya, malah upayanya bagaimana untuk mengkaburkan kebenaran itu sendiri. Namun dalam rencana kekal Allah telah ditetapkan, ia sesuai dengan rencana Tuhan, ia dipilih, ia dipanggil, ditetapkan menjadi pengikut Yesus, dan lebih daripada itu menjabat sebagai seorang rasul. Rasul adalah saksi mata, orang yang pertama-tama mendengar, orang yang pertama-tama melihat
dan orang yang pertama-tama menerima pengajaran yang asli dan yang sempurna, yang benar, yang keluar dari mulut Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan pengajaran kepada mereka, sehingga pada akhirnya Matius kembali untuk menuangkan segala pengetahuan tentang kebenaran selama ia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dituangkan melalui tulisannya di dalam Injil Matius. Matius mengetahui dengan jelas bagaimana kondisi pada waktu itu dan bagaimana keberadaan penerima janji Tuhan, yaitu umat Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu, mendapatkan prioritas utama untuk menerima kebenaran itu sendiri, dan itu diterima oleh mereka, dipelajari dengan saksama, berusaha untuk melakukan segala tuntutan hukum Taurat, kebenaran itu, sehingga ditafsirkan, dan bukan hanya 10 hukum saja, tetapi ada 316 hukum tambahan yang dicatat di dalam Perjanjian Lama dengan tujuan untuk memperjelas kebenaran itu sendiri. Sayang sekali pada akhirnya umat ini mengalami berbagai macam tantangan ketika mereka menjalani kehidupan di dalam kesementaraan di dalam dunia ini, sehingga pada akhirnya mereka tidak berkonsentrasi lagi kepada kebenaran itu, dan sampai pada akhirnya bukan saja tidak berkonsentrasi, menyimpang, dan bukan saja sampai pada menyimpang, tetapi menolak kebenaran itu sendiri. Itulah sebabnya Matius menuliskan surat ini pertama kali ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Supaya apa? Supaya mereka boleh kembali untuk melihat, kembali untuk disadarkan, dan kembali untuk menerima sang kebenaran itu yang dijelaskan di dalam Injil Matius ini. Ia senantiasa menunjuk kepada Mesias, menunjuk kepada Yesus Kristus adalah yang diurapi, Anak Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyatakan seluruh eksistensi keberadaannya, Allah yang sempurna itu. Dan ketika menjelaskan tentang hal ini, Matius kembali untuk mempertegas, kembali untuk menyampaikan tentang suatu kebenaran yang tidak bisa dipungkiri, tetapi harus diterima, harus diketahui, harus diresapi, dan harus diwujud nyatakan dalam kehidupan keimanan orang percaya. Itulah sebabnya ketika dia menuliskan surat ini, bagaimana dia bergumul untuk menerjemahkan kepada orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu untuk menerima kebenaran itu, maka dia mulai gariskan Yesus Kristus yang adalah Mesias, mulai dari silsilah Tuhan Yesus. Selanjutnya dia juga mau menjelaskan kepada mereka tentang Mesias yang datang itu. Dia tahu bahwa orang-orang Yahudi itu sangat menghormati yang namanya nama Tuhan atau nama Allah. Mereka tidak mau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena nama itu sangat sakral, sangat kudus, tidak ada bandingnya. Itulah sebabnya ketika Matius menuliskan surat ini menunjuk kepada sang Mesias itu, dia menggunakan kata kerajaan Allah. Demikian juga di dalam Injil-Injil sinoptis, Matius, Markus, mereka menekankan kerajaan sorga, kerajaan yang mulia. Semuanya itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Supaya apa? Mereka tahu itu menjembatani mereka untuk mereka boleh melihat bagaimana rencana kekal Allah sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dan lebih jelas lagi, ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, inti daripada pengajaran Tuhan Yesus adalah tentang hal kerajaan sorga. Dan berbicara menyangkut dengan hal kerajaan sorga ini, sebetulnya itu Yesus ingin untuk menjelaskan tentang pribadinya, dirinya. Karena kalau berbicara menyangkut dengan soal kerajaan sorga,
kerajaan sorga yang kekal yang akan diberikan kepada semua manusia tatkala mengakhiri hidupnya dan kembali kepada Tuhan, lalu yang percaya diselamatkan masuk ke tempat itu, tempat yang kekal. Kerajaan sorga itu menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus yang adalah sumber kebenaran, damai sejahtera, dan segala-galanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Berbicara menyangkut dengan soal kerajaan Allah itu, di mana orang-orang percaya yang bersebaran di dalam dunia ini mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirinya ada Yesus Kristus, maka di sanalah kerajaan Allah hendak dinyatakan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah, kalau kita membaca dalam pasal 13 ini dan seterusnya, kita akan melihat di situ yang muncul pada perikop-perikop di dalamnya adalah perumpamaan. Perumpamaan tentang biji sesawi, perumpamaan tentang harta, perumpamaan tentang mutiara. Dan kalau saja pada akhirnya kita membaca dari perikop ini, maka kita akan menemukan ada begitu banyak perumpamaan yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan tentang hal kerajaan sorga. Nah, pada hari ini, apa pentingnya kerajaan sorga? Sehingga itu dijelaskan dengan berbagai macam analogi untuk dapat dimengerti. Pada pasal 13 ayatnya yang ke-44, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi, oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi berbicara menyangkut dengan hal kerajaan sorga itu, di ayatnya yang ke-44 ini seumpama harta yang terpendam. Harta yang terpendam di sini, di ayat ini tidak langsung menuliskan harta apa namanya dengan jelas, tidak. Dan inilah yang perlu untuk diselidiki. Harta yang mana? Harta yang seperti apa? Ini sukar dan sulit untuk dimengerti oleh pengikut-pengikut orang-orang pada waktu itu. Itulah sebabnya harta yang terpendam ini merupakan sebuah misteri. Yang ketika Yesus hadir, sebetulnya misteri itu disingkapkan, diajarkan, menuju kepada dirinya. Tetapi tidak semua orang bisa memahami itu. Tidak semua orang bisa mengerti itu, apalagi untuk menerimanya. Itulah sebabnya selanjutnya di ayatnya yang ke-45, demikian pula hal kerajaan surga kembali diungkapkan lagi. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ini diperjelas lagi dengan sebuah benda yang pada waktu itu sangat berharga. Mutiara. Kenapa dipilih mutiara? Karena mutiara bukan hanya sekedar menemukannya lalu mendapatkannya, tetapi proses untuk mendapatkan mutiara itu melalui sebuah pergumulan yang cukup berat, sakit, dan luar biasa. Saya tidak perlu lagi menjelaskan itu karena kita sudah tahu semua bagaimana proses sehingga pada akhirnya terdapat sebuah mutiara. Tetapi seperti itulah gambaran yang digunakan oleh Yesus Kristus untuk menjelaskan tentang bagaimana caranya seseorang bisa menemukan harta yang terpendam itu yang dianalogikan dengan mutiara itu. Bapak dan Ibu, pada zaman itu ya di wilayah Palestina, ketika kita membaca kitab Perjanjian Lama, maka sebetulnya kita menemukan bahwa bangsa Israel ini selalu diperhadapkan dengan yang namanya peperangan. Berperang melawan ini, berperang melawan itu. Kalau kita baca itu pada akhirnya nggak bisa untuk dihafal. Terlalu banyak peperangan. Dan penentunya ada dua. Yang menang menguasai mendapatkan.
Yang kalah meninggalkan dan tidak mendapatkan, artinya rugi. Ketika umat Israel pada waktu itu terjadi peperangan, maka konteks ini ditulis dengan menggambarkan tentang keadaan pada waktu itu. Bahwa dalam peperangan itu ternyata di dalam perjanjian lama juga menjelaskan kepada kita begitu banyak orang terkaya di dalam dunia ini. Termasuk juga Salomo, orang yang paling kaya. Dan bukan saja Salomo, raja-raja yang lain juga memiliki kekayaan. Emas, perak, mutiara, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita baca di Alkitab bilang emasnya sekian terlalu banyak, tidak bisa dikatakan. Dan mereka sangat mencintai, mereka sangat menyukai harta itu sehingga dijaga sedemikian rupanya. Tradisi pada waktu itu adalah bahwa harta benda mereka itu mereka masukkan di dalam tempayan, lalu tidak taruh di dalam kamar atau tidak taruh di dalam lemari. Mereka datang ke ladang, lalu mereka menggali lubang yang dalam, lalu mereka menyimpan harta kekayaan mereka itu di dalam tanah di ladang milik kepunyaan mereka. Selanjutnya, tidak salah taruh begitu saja, tetapi ada sebuah tanda yang mereka taruh di situ. Kalau dia gali di sini, luas kan ladangnya, maka dia harus memberikan tanda. Supaya apa? Ketika dia datang dan dia mau mengambil hartanya itu, dia langsung menuju kepada sasarannya. Tetapi ternyata Bapak dan Ibu, terjadinya peperangan ini pada akhirnya yang terjadi adalah bahwa ketika mereka kalah perang, maka mereka harus meninggalkan wilayah di mana mereka berada, termasuk juga dengan harta karunnya itu. Mau ambil kembali itu sudah sukar, itu sudah sulit. Kecuali nanti berlalunya waktu dan pada akhirnya mereka mendapatkan kesempatan boleh datang, lalu dengan izin mereka boleh mengambil atau melihat. Ya mungkin tidak juga sempat mengambil, melihat saja. Dan itu menjadi milik kepunyaannya. Tetapi lambat laun kita melihat bahwa ternyata ketika orang itu datang dan mau mengambil hartanya itu, bisa saja tanda itu sudah hilang dan tidak menemukannya. Maka tidak menemukannya, yang jelasnya pasti dia akan pasrah, bukan? Tetapi pemilik ini dia akan berusaha. Kalau dalam gambaran firman Tuhan ini mengatakan bahwa ada orang lain yang datang lalu mencari harta kekayaan, ibarat yang digunakan oleh Tuhan Yesus tadi bilang itu seperti mutiara. Kalau itu tersembunyi, maka ada orang, tadi dikatakan bahwa ada orang yang mencari mutiara itu, pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ketika dia berusaha dan mencari, mendapatkan, dan kalau dia dapat di lahan yang tadi adalah milik orang, maka tentu dia tidak akan bisa ambil begitu saja. Syaratnya adalah dia harus meminta izin pada lingkungan siapa pemimpin pada waktu itu. Dan untuk mendapatkan mutiara itu juga syaratnya adalah harus menyampaikan kepada semua orang untuk mengetahuinya. Dan yang keempat, syarat untuk mendapatkan itu adalah bahwa setelah menemukan itu, maka dia harus membeli ladang itu. Dan ketika dia membeli ladang itu, maka sekaligus juga Tony akan memiliki harta yang ada terkandung di dalam tanah itu. Semua sudah bangun kan? Memang Tony ini juga dipakai oleh Tuhan. Ya, dipakai oleh Tuhan. Ya. Tidur dia? Ya, tidak, hanya matanya sedikit mengecil karena memang bawaan. Oke, baiklah. Baik, kita kembali kepada apa yang kita mau renungkan. Bahwa sesungguhnya ketika dia mau memiliki ladang itu, harus membelinya sekaligus dia akan memiliki harta yang ada di dalamnya.
Dan ketika dia memiliki itu, jangankan memiliki, menemukan harta itu saja pun Alkitab atau firman Tuhan tadi mencatat betapa sukacitanya dia, betapa senangnya, betapa berbahagianya. Ada satu kepuasan yang tidak terungkapkan, sehingga itu biarkan terpendam di situ, dan dia harus pergi untuk menyelesaikan syarat-syarat tadi, lalu memilikinya, baru dia bisa dapat menemukan mutiara yang indah itu. Nah, seperti itulah gambaran yang dipakai oleh Yesus Kristus untuk menjelaskan tentang hal kerajaan sorga. Bahwa sesungguhnya hal kerajaan sorga itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang memang disediakan dan diperuntukkan Tuhan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Karena apa? Hal kerajaan sorga itu tidak akan dapat dibeli dengan siapapun juga, dan tidak dapat dikerjakan oleh tangan manusia atau segala sesuatu yang bersifat sementara. Itu disediakan oleh Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Tidak ada yang menyamai dia. Itulah yang telah datang melalui pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Untuk mendapatkan kerajaan sorga, maka tadi dikatakan bahwa dia kembali lalu menjual segala harta milik kekayaannya. Salomo, ketika kita membaca orang paling kaya zaman itu, tetapi sebuah pernyataan ketika Salomo betul-betul memahami tentang siapa Allah di dalam kitab Pengkhotbah, dia katakan segala sesuatu adalah sia-sia. Artinya kekayaan tidak memberikan jaminan, kekayaan tidak bisa menghantar untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kecuali tinggalkan semua itu, atribut-atribut itu yang bertentangan dengan kehendak Allah, membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu syarat untuk masuk surga. Artinya bahwa menerima Tuhan Yesus bukanlah sekedar membalikan telapak tangan, tetapi menerima Tuhan Yesus ada sebuah pengorbanan. Pengorbanan untuk meninggalkan segala harta dan kekayaan yang selama ini melekat, ia cintai, ia harapkan, menaruh seluruh harapannya. Tadi dikatakan dengan rela hati harus melepaskan, menjual semua itu untuk membeli sebuah harta yang luar biasa, yang tak ternilai, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selama kita berada di dalam dunia dan kita hidup di tengah dunia, tujuan Tuhan menghadirkan kita di tengah dunia adalah untuk menyatakan kerajaan Allah. Supaya orang yang belum tahu di mana sorga yang akan datang, di mana sorga yang dikatakan di dalam Tuhan, tercermin di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan untuk mencerminkan kerajaan sorga, maka kita harus relakan segala atribut-atribut kita, hawa nafsu kita, atau keinginan daging kita. Kita harus meninggalkan pikiran-pikiran yang mengganggu kita. Kita juga harus rela untuk memberikan kesempatan yang terindah, yang terbaik untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itulah sebabnya di STT IKSM setiap kali bangun pagi baca firman. Hari Senin ibadah, hari Rabu ibadah, hari Jumat ibadah. Karena apa? Betapa lemahnya kita, betapa tidak sanggup, betapa terbatasnya kita. Mudah saja kita akan tergelincir, kita akan jatuh. Itulah sebabnya persekutuan dengan Tuhan itu harus diprioritaskan di dalam kehidupan kita. Makanya orang yang peka dan bukti bahwa ia sudah bertobat
dan ia mengandalkan Tuhan. Di mana ada persekutuan, segala sesuatu yang bersifat sementara dia akan tinggalkan dan prioritaskan. Di mana ada ibadah puasa, dengan rela hatinya meninggalkan segala sesuatu yang menjadi prioritas manusia, lalu memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Adakah kita pada posisi ini? Adakah mahasiswa dalam posisi ini? Adakah ketika kita berkata bahwa ada ibadah, ada pembacaan firman, ada pujian, adakah sentuhan hati yang begitu menggelitik di dalam hati kita dan meresponi, aku mau? Pada saat itu sebetulnya berkat Tuhan sudah sediakan bagi kita, menguatkan kita melalui puji-pujian, menguatkan kita melalui kebenaran firman Tuhan, menguatkan kita melalui persekutuan dengan Tuhan. Itu hal penentu di dalam meraih segala sesuatu. Karena jikalau hubungan kita dengan Tuhan beres, maka kiri kanan itu pasti beres. Amin. Itu kuncinya. Oleh karena itu, kepada seluruh mahasiswa yang baru masuk, kenapa pertama kali saudara masuk langsung diwawancarai, konseling, bagaimana posisi, bagaimana keadaanmu, bukan mencari kelemahanmu, tetapi mau mencari bagaimana solusinya. Sehingga waktu konseling itu bukan satu kali, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dengan catatan bahwa ketika Anda masuk di sini, betul-betul Anda sudah pastikan, relakan segala sesuatu yang lama, tuntutan, keinginan daging, kebiasaan-kebiasaan tidak tertib, kebiasaan-kebiasaan berbohong, kebiasaan-kebiasaan segala macam yang bertentangan dengan hukum atau aturan. Diharapkan Anda diarahkan untuk meninggalkan itu. Karena apa? Tempat ini adalah satu tempat yang telah dipersiapkan oleh Allah. Banyak tempat di dalam dunia ini, tetapi kenapa Santosa ASI Group berada di dalam lembaga ini? Ini menjadi satu pertanyaan. Kenapa saya ada di sini? Untuk apa saya ada di sini? Apa yang harus lakukan selama aku berada di sini? Maka saya mengutip apa yang dituangkan oleh Dr. Jonas Monlay, menjelaskan tentang 3 kata kudus diambil dari narasumber pendiri. 3 kata kunci yang ada di depan: kudus, kuat, kasih. Saya berpikir, kenapa tidak pampang saja spanduk, supaya kalau ada apa-apa gampanglah pikiran manusiawi saya. Tetapi setelah saya merenung, saya ingat kembali Pak Pastor bilang, pakai besi yang paling kuat. Menjadi tantangan. Pakai besi yang paling kuat, tancap di situ dan tuliskan ketiga huruf itu. Dan kenapa dia harus ada di depan itu? Mahasiswa, tolong perhatikan. Itu adalah sebuah gerbang. Dan mestinya seyogyanya setiap orang yang masuk di gerbang itu, dia harus melihat dulu tulisan itu. Orang yang biasa-biasa saja, lihat yang penting ada pintu biru, masuk dan lewat. Itulah STTIKSN, itulah Santosa ASI. Tetapi orang yang sudah dikuasai oleh kuasa Tuhan, yang sudah menerima Yesus Kristus, pasti ada kontak, pasti ada hubungan. Sehingga waktu dia masuk tidak hanya melihat gerbang itu, dia melihat kata-kata apa yang tertulis di sana. Kudus, kuat, dan kasih. Artinya bahwa Santosa ASI ini, harapannya adalah bahwa semua orang yang masuk di dalam Santosa melewati gerbang itu harus memaknai 3 kata ini. Tentunya tidak langsung dan serta-merta hidup kudus, hidup kuat, hidup suci. Tetapi justru di tempat inilah proses pembentukan itu terjadi bagi kita. Membutuhkan kerelaan hati. Kerelaan hati dan pengorbanan untuk meninggalkan segala sesuatu. Artinya waktu masuk di dalam lingkungan ini, saya tidak katakan bahwa ini Eden yang dulu diciptakan di sana. Sehingga waktu saya tuangkan ini di status saya, rupanya Ibu
Ibu Sanggul bacanya. Apa itu Eden? Apa itu Adam? Apa itu Edan? Saya bilang ceritanya panjang, tetapi hari ini saya hanya mau kasih tahu dulu satu kata, yaitu Eden. Eden adalah sebuah tempat yang diciptakan oleh Tuhan, sungguh sangat mulia dan punya arti tersendiri, diperuntukkan untuk manusia. Tetapi di tempat itu jugalah terjadi pertentangan karena ketidakkuatan manusia. Kenapa? Tidak mau memahami satu kata, jangan kamu mati. Hanya satu kata. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, sekalipun kita ada di tengah-tengah orang-orang yang boleh dikatakan sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah melayani, sudah pintar, sudah semester sekian, tetapi yang menjadi jaminan adalah apakah betul-betul Yesus Kristus ada di dalam hati kita untuk merajai seluruh kehidupan kita. Dan buktinya adalah buah-buah pertobatan yang ditulis di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-23. Masing-masing kita pastikan bahwa syarat untuk mendapatkan kerajaan sorga itu melalui sebuah pengorbanan. Oleh karena itu, khususnya kepada mahasiswa, relakan hati, bukakan hati, minta kepada Tuhan, ubah saya Tuhan. Melalui pelajaran-pelajaran yang akan diberikan, minta Roh Kudus tolong saya, supaya ketika dosen mengajarkan kepada saya bisa menerimanya, saya bisa memahami dengan baik. Sehingga waktu kalian kembali hidup berasrama, silakan praktekkan kebenaran yang sudah kalian peroleh. Jangan sampai waktu yang sangat baik dengan dosen-dosen yang terbaik didatangkan dengan tidak, ya kadang-kadang untuk pembayaran yang kita perlu berkumpul, tetapi mereka rela untuk datang mengajarkan kita, lalu Anda sia-siakan itu. Saya mau katakan, pikirkan kembali hal itu. Karena soal masuk dalam kerajaan sorga itu membutuhkan orang yang teliti, orang yang berkorban, orang yang siap, orang yang betul-betul membuka hati untuk mengerti segala rencana Tuhan. Di sanalah Tuhan singkapkan. Oleh karena itu, seluruh mahasiswa, berjuanglah. Isilah waktu yang ada. Jangan gunakan waktu yang ada, ya udah tidur. Jangan gunakan waktu yang ada, ya udah tunda PR-nya. Nanti dulu, besok kalau sudah mau. Ini selalu kata-kata yang dikeluarkan oleh setiap dosen. Nanti dulu kalau mau kerja praktis, tunggu dulu, nanti tinggal bangun kasih tahu bilang, oh tadi malam saya pulang pelayanan, capek dan lain-lain, sehingga sakunya cuma begitu-begitu aja dan lain-lain. Ingat, kesempatan Tuhan beri bagi kita ada di tengah-tengah rekan-rekan kita, ada di keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, tetangga kita, sahabat kita. Tuhan hadirkan kita di sana untuk menyatakan kerajaan surga. Carilah Tuhan, carilah kerajaan Allah yang telah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Terimalah dia masuk di dalam hati kita untuk memimpin seluruh arus perjalanan hidup kita, agar apa yang kita lakukan dalam kesementaraan ini, biarlah hal-hal rohani itu kita dapat lakukan di dalam tuntunan kuasa Tuhan, sehingga pada akhirnya, endingnya, kita dipersilahkan untuk masuk ke dalam kerajaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan kami mohon, tolonglah kami, bukalah mata hati rohani kami, supaya kami senantiasa terus merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan butiran-butiran kebenaran ini kiranya Engkau terjemahkan dengan kasih-Mu kepada kami semua, disentuh dengan kasih Tuhan, agar ini boleh terpendam di dalam hati kami, kami boleh dapat merealisasikan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita bersatu dan doa. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih untuk segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami kembali berkumpul untuk melaksanakan seluruh tanggung jawab kami sepanjang minggu ini. Bapa yang baik, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian pada pelayanan saat pagi ini. Kami berdoa kiranya Tuhan terus berkarya dalam setiap kehidupan mereka. Terlebih hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan urapi selalu pakai hamba-Mu secara luar biasa lagi dalam pelayanan, pekerjaan, bahkan tanggung jawab lainnya. Terima kasih Bapa, pada saat pagi hari ini juga secara pribadi semua kami yang ada pada saat ini, kami berserah diri penuh di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Bapa, Engkau menuntun kami, roh hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan daripada-Mu turun atas setiap kami, supaya setiap keputusan yang kami ambil dalam tanggung jawab kami, apa yang Tuhan sudah percayakan, dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, pada saat pagi hari ini kami akan menyampaikan setiap harapan kami. Kami mohon Tuhan layakkan kami, biarlah doa-doa kami Tuhan kabulkan tepat pada waktunya, seperti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI, dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk kondisi ekonomi, supaya perekonomian bangsa dan negara kami kembali menguat dan dipulihkan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pemilihan presiden tahun 2024. Kiranya Tuhan semuanya berjalan dengan baik, dan harapan kami setiap pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini kami memohon belas kasihan-Mu untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Bapa diberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, sehingga banyak yang menerima dan melayani, dan Injil Kristus tersebar sampai ke ujung bumi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita tetap terus berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk PT Santosa Asijaya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus komisaris atau direksi, manajer, staf, karyawan-karyawati yang ada di kantor PT Santosa Asijaya di Condet. Kiranya diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja, dan terintegrasi antara semua divisi. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT Santosa Asijaya dan memberikan kelimpahan dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk 5 tender Yantek Sulserabat agar dapat diumumkan dalam waktu dekat, sehingga persiapan dapat dilaksanakan dengan baik. Kami juga berdoa untuk tender lokasi SKDT 150 Cafe Mangga Besar Ketapang, supaya dapat dimulai pelaksanaannya. Kami juga berdoa untuk pembangunan Wisma Santosa ASI di Jalan Halim Perdana Kusuma. Kiranya Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk melakukan desain engineering, RAB, dan pelaksana pembangunan Wisma Santosa ASI, dan segala kebutuhan operasional yang dibutuhkan. Tuhan mencukupkan. Kami juga berdoa buat kerjasama PT Santosa Asijaya dengan PT Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur yang bekerja di bidang migas dan energi. Kiranya proyek ini berjalan dengan lancar dan Tuhan memberkati. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya masih mohon bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pujian mengatakan Gosal Anugerah. Beri
bumi karya terus hidup supaya mendapatkan proyek yang baru. Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan dari tangan kami, kiranya Tuhan memberkati setiap orang-orang yang mengerjakan Bapa, kiranya kehendak Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyempatkan setiap doa-doa kami, terima ya Tuhan, terima kami semua Bapa, kami menyerahkan tubuh dan jiwa kami hanya ke dalam tangan pengasuhan Tuhan. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pada saat ini kita juga berdoa untuk SDT KSM Santosa Asih. Kami berdoa Tuhan membawa SDT KSM Santosa Asih pada-Mu. Kami berdoa untuk seluruh sesi dan staf serta aktivitas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami juga berdoa untuk para mahasiswa-mahasiswi SDT IKSM semester 8 dalam persiapan yudisium dan wisuda. Berdoa untuk semester 6 yang sedang dalam penyusunan skripsi agar selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan sehingga satu pun tidak ada di antara kami yang ketinggalan. Kami juga Tuhan berdoa untuk semester 2 dan 4 agar diberikan kesehatan, pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan, tanggung jawab, dan semakin teguh dan dalam panggilan Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk semester 1 yang pada saat ini sudah berada di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau berikan kepada mereka kekuatan, biarlah kiranya mereka dapat menerima panggilan dan tidak menyia-nyiakan waktu yang telah Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik dalam masa studi mereka di tempat ini selama 4 tahun. Kami juga Tuhan berdoa untuk biaya operasional SDT KSM setiap bulan, gaji karyawan, dosen, uang makan mahasiswa, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami juga berdoa untuk kampus SDT KSM Santosa Asih di Provinsi Jambi, kiranya setiap dosen yang mengajar senantiasa dapat bekerja sama, saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga proses perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan harapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap para mahasiswa-mahasiswi yang ada di tempat tersebut. Kami juga Tuhan tetap berdoa untuk seminar sekolah minggu profesional, kiranya Tuhan yang menolong segala persiapan dan orang-orang yang di dalamnya. Tuhan, inilah menjadi seruan kami pada hari ini. Kami yakin Tuhan jika sudah pada waktunya, kami akan menerima setiap tuayan dari doa syafaat kami ini dengan sukacita. Pilihlah kami dengan segala kelemahan, keterbatasan bahkan kekurangan kami, dengan kerendahan hati kami sampaikan doa kami ini di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami gunakan doa kita dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika ada pengumuman dipersilakan. Jika tidak ada, ibadah kita telah selesai. Selamat berjuang. Selamat berjuang.